Keuntungan apa mengumbar amarah? Marah itu kadang-kadang perlu dilakukan, akan tetapi marah itu tidak harus dengan suara keras. Saya kira ada teknik-teknik khusus ketika marah agar tujuan marahnya mengena dan tak terlupakan oleh orang yang dimarahi. Pemirsa, sebelum lanjut, tontonlah video ini sampai selesai agar tidak salah persepsi. Baru-baru ini, yaitu pada tanggal 30 Juni 2020, dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR Senayan, Jakarta, seorang anggota DPR RI Komisi 7 fraksi Partai Demokrat marah besar sampai berteriak-teriak kepada Direktur Utama Inalum soal hutang, soal penerbitan obligasi Global Bonds yang baru untuk refinancing utang anak usaha dan pembelian saham Vale Indonesia. Katanya sesuai dengan tata negara yang benar, mestinya DPR tidak bisa langsung mengadakan RDP atau rapat dengar pendapat dengan BUMN dalam menjalankan pengawasannya. Mestinya RDP-nya dengan unsur pemerintah sebagai yang diawasi DPR, yang dalam hal ini Menteri BUMN. Saya tidak akan membahas masalah hutang terkait dengan pembelian saham Freeport oleh pemerintah menjadi sebesar 51,24%, yang dalam tahun-tahun mendatang dipastikan akan sangat menguntungkan. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar. Iya, Bapak bagus keluar, karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, ngerti? Saya diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab. Kurang ajar Anda di sini. Kalau Anda nggak senang Anda keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar kok. Dia memang kaitan ini mau barapan nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya, karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari praksi. Nanti kami minta bicara juga kami Praksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Heri sebagai Menteri BUMN. Apa itu kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Di sini saya hanya akan mengulas tentang kemarahan, karena sebenarnya marah-marah itu, apalagi jika marah-marahnya itu sangat tidak beretika dan tidak beradab, yang mengumbar nafsu amarah, itu akan sangat menyakitkan hati bagi yang dimarahi. Anggota DPR Muhammad Nasir mestinya bisa jaim supaya kelemahannya tidak terekspos keluar oleh diri sendiri, karena menjadi sorotan banyak orang, maka akan ketahuan semuanya. Ketahuan penguasaannya soal hutang piutang yang merupakan strategi perusahaan itu seperti apa. Orang akan menilai negatif, mungkin karena Partai Demokrat ketika berkuasa tidak berhasil merebut mayoritas saham Freeport, jadi mencurahkan ketidaksenangannya sekarang supaya dinilai loyal kepada partai. Orang juga jadi tahu kalau beliau itu adalah kakak dari bendahara Partai Demokrat yang terjerat korupsi tempo hari. Mungkinkah beliau bermaksud unjuk diri bahwa beliau berbeda 180 derajat dengan adiknya? Tapi tidak juga, karena konon habis marah-marah
ujung-ujungnya minta CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR adalah tanggung jawab perusahaan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar perusahaan, bagi pemangku kepentingan. Jika seandainya Muhammad Natsir marahnya cukup kalem, tidak teriak-teriak, menggunakan kata-kata sedemikian rupa, mungkin lebih mengena, lebih efektif dan dapat diterima, tidak menurunkan derajat sendiri, dan tidak ketahuan pula kualitas penguasaannya tentang global bonds yang merupakan salah satu strategi bisnis perusahaan untuk bisa berjalan mulus. Kalau ditinjau dari sisi spiritual, pastilah Dirut Inalum sangat sakit hati dan pastinya marah juga dengan kejadian itu, yang juga malu besar karena dibuat malu sedemikian rupa. Malu besar kepada seluruh anak buahnya yang selama ini sangat menghormatinya ataupun anak buah yang tidak menyenanginya. Dengan kemajuan IT, katakanlah dipermalukan ke seantero dunia. Kalau kita lihat videonya, ada sisi baiknya. Beliau tidak membalas dengan kemarahan atau dengan nada tinggi yang sama. Inilah bedanya, bahwa sang Dirut lebih bisa menguasai diri. Artinya dari segi spiritual, sang Dirut Inalum lebih baik kualitas spiritualnya dibanding Muhammad Natsir sang anggota DPR. Dan bisa kita lihat juga pengetahuan Muhammad Natsir tentang pengelolaan keuangan perusahaan. Sebagai pengawas tidak lebih baik, bahkan lebih buruk dari Dirut Inalum Oryos Petrus muda. Kembali ke maksud video ini, jika dilihat dari sisi spiritual, kemarahan yang demikian itu sangat tidak menguntungkan, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain yang dimarahi, merugikan buat perjalanan hidup yang bersangkutan. Ibaratnya jika perjalanan yang dimaksud yang seharusnya lancar, maka akan terhambat dengan adanya kemarahan, sama dengan adanya dosa-dosa yang diperbuat. Di kemudian hari jika saatnya tiba, yaitu situasi dan kondisinya telah mendukung, maka berakibat mendatangkan penderitaan kepada yang bersangkutan sebagai konsekuensi dari berlakunya hukum universal alam semesta yang disebut hukum karma. Hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, atau hukum karma itu tetap berlaku, bekerja secara kontinu terus-menerus, bekerja secara otomatis dan adil. Setiap makhluk hidup termasuk manusia itu melekat atau tidak bisa lepas dari konsekuensi spiritual atas segala tindakannya, tidak bisa lepas dari hukum tabur tuai, bagaikan bayang-bayang yang selalu mengikuti kemanapun seseorang pergi melangkah. Makhluk lain siapapun dia, dimanapun berada, tidak bisa membantu menghapus atau meniadakan konsekuensi dari semua perbuatan, baik itu perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Yang Maha Kuasa itu Maha Adil, dan keadilan itu tidak bisa digoyang atau direkayasa sedemikian rupa oleh siapapun juga. Konsekuensi atau akibat dari perbuatan itu hanya bisa dikurangi atau dilumpuhkan kekuatannya dengan banyak berbuat perbuatan yang sebaliknya. Sebagai konklusi, jelaslah sudah betapa pentingnya agama. Seharusnya agama bisa menghambat dan bahkan bisa mengeliminir kelakuan marah-marah yang sangat tidak beretika seperti yang sudah diceritakan tadi. Karena hal tersebut tidak terjadi, maksudnya eksistensi agama tidak mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni. Kira-kira salahnya di mana ya? Silakan pemirsa video ini masing-masing menemukan jawabannya sesuai pendapat masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, jika Anda memperoleh manfaat dari video ini, silakan di channel ini klik subscribe dan gambar lonceng yang muncul, atau cari saja di channel YouTube nama Hirman Nuhadi agar bisa dengan mudah
menonton video-video saya yang lainnya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Wassalam.